Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Quran El-Tahfidz membuka pendaftaran santri dan santriwati baru SMP dan SMA Quran El-Tahfidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quran, balik lagi di PKI TV Studio. Dalam kali ini ada program baru yaitu El-Tahfidz Podcast. Bagi kalian yang belum tahu podcast itu apa, dan bagi kalian yang udah tahu apa itu podcast atau nggak sengaja buka podcast ini, aku ucapkan selamat karena kalian berada di tempat yang tepat. Kali ini aku mau ngebahas episode perdana yaitu My Story to be Hafizah, pengalamanku menjadi seorang hafizah. Kenapa harus menjadi seorang hafizah? Apakah menghafal itu mudah atau sulit? Kali ini aku bareng salah satu mahasiswi semester 6 di pesantren Quran El-Tahfidz. Untuk lebih tahunya, yuk kita kenalan. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa teman-teman yang lain? Halo semuanya, nama Ana Thoriqul Jannah. Ana kelahiran Riau 23 Oktober 2001. Alhamdulillah, sekarang Ana mahasiswi semester 6 di Pondok Pesantren Quran El-Tahfidz. Masya Allah, berarti dari Riau ke Bogor. Kira-kira berapa kilometer? Enggak kilometer, kayaknya beribu-ribu kilometer. Iya, jauh kan? Itu naik pesawat kan ya? Iya, naik pesawat. Itu dari Riau ke Bogor ke kota hujan. Gimana ceritanya kakak bisa tahu pesantren Quran El-Tahfidz? Jadi sejak SMA ya, Ana kan pengennya tamat SMA itu kuliah sekalian ngafal gitu. Nah, cari-cari rekomendasi universitas gitu, dan ternyata ada Ustadz Ana, itu alumni dari Pondok Pesantren Quran El-Tahfidz. Alumni dari El-Tahfidz? Iya. Jadi beliau menawarkan, gimana kalau coba masuk ke sini? Ternyata di sini Ana tertarik gitu, dan akhirnya Ana tes, Ana lulus alhamdulillah. Kok bisa sih kakak tertarik? Iya, tertarik karena sesuai dengan keinginan ya, yaitu menghafal, kuliah, terus di sininya ada yang buat tertarik kemarin itu taekwondo, ya, karena Ana suka yang bela diri gitu. Masya Allah, selain bela diri, bela negara, bela orang tua juga di akhirat ya. Ya, Masya Allah. Berarti mendapatkan mahkota dunia, mahkota akhirat pula. Amin. Sebelum itu awal ceritanya nih, aku tuh pengen jadi hafizah. Itu awal ceritanya dimulai dari kapan sih kak? Jadi mulai ada keinginan buat jadi penghafal Quran itu sejak SD sih ya. Sejak SD kan, sejak ayah Ana meninggal kelas 3 SD. Nah, jadi sejak saat itu Ana tuh perhatikan setiap hari yang menjadi tulang punggung itu adalah ibu gitu ya. Jadi mulai berpikir seiring berjalannya waktu gimana nih caranya agar bisa banggain orang tua gitu. Sedangkan ibu kasihan sendirian gitu. Kalau kita bantu kerja nggak mungkin, kita masih kecil gitu. Jadi dari situ Ana mulai rajin belajar, mulai meraih prestasi di kelas atau mungkin perlombaan-perlombaan, dan seiring berjalannya waktu alhamdulillah sejak Ana masuk ke Pondok Pesantren Khairul Ummah ya, madrasah aliyahnya, disitulah baru tersampaikannya cita-cita Ana untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi menjadi seorang hafizah, berarti itu di pesantren Khairul Ummah waktu SMA ya? iya. SMA-nya itu berarti udah langsung 30 juz? Belum. Nah, di Pondok Pesantren Khairul Ummah itu pondok pesantrennya modern. Jadi semua kurikulum, semua mata pelajaran ada di sana. Yang umum, pelajaran pondok juga ada. Namun di sana ada program unggulan kak. Ya, di sana ada kitab kuning sama tahfiz Quran. Berarti kakak ngambil kemarin program umum unggulannya ke tahfiz Quran. Iya, betul. Itu apa masuknya langsung udah aku ikut tahfiz aja? Enggak. Jadi di sana kan udah banyak santrinya ya, udah ribuan. Nah, untuk masuk ke program itu nggak mudah gitu. Jadi ada seleksi? Ada seleksinya, dan seleksinya nggak cukup sekali gitu. Ada beberapa kali seleksi, baru nyatakan lulus di antara banyaknya santri, baru kita bisa menghafal. Berarti kakak termasuk orang-orang pilihan? Ya, alhamdulillah. Berapa juz di sana? Nah, di sana karena pesantren modern ya kak ya, jadi di sana tuh fokusnya belajar di kelas. Nah, belajar di kelas, di seling-seling waktu belajar itu baru kita menghafal. Itu ba'da subuh, ba'da maghrib, jam duha. Berarti kakak di sana dapat berapa? 10 juz kurang lebih. 10 juz. Dan itu pun belum terlalu gimana ya, namanya menghafal sambil sekolah belum terlalu nyangkut banget gitu ya. Ya kayak bukan selingan juga, kayak misalkan paruh waktu
paruh Iya, waktu, betul, bukan betul. fokus banget gitu menghafal Bukan. Quran. Karena fokusnya terbagi dua kan ya, Iya, terpecah. betul. Untuk yang kakak selesainya berarti di pesantren Quran Tahfidz Iya, 30 juz. iya, alhamdulillah. Itu langsung start ulang aja atau dilanjut 20 juznya? Jadi pertama kali masuk ke sini pun nggak bisa langsung menghafal, Kak. Jadi Oh, diulang lagi? dan di pesantren Quran Tahfidz kita tuh sebelum menghafal kita benar-benar disaring di bacaannya gitu. Jadi sebelum menghafal kita ditahsin dulu perbagusan bacaan. Setelah kita ditahsin ada ujiannya, Kak, gitu. Ujian tahfidz, ujian lisan, ujian materi. Setelah kita lulus ujian tersebut baru kita dinyatakan boleh menghafal. Nah, berarti ada tahap-tahapnya ya Iya. untuk tahfidz juga. Iya, gitu. Selesai 30 juz dalam waktu berapa bulan itu, Kak? Nah, kalau itu mulai menghafal sekitar 5,5 bulan selesai. Masya Allah, 5 bulan setengah 30 juz. Alhamdulillah. Masya Allah, sungguh beruntung orang tua yang dulu. Amin. Masya Allah, semoga ilmunya nular ya. Untuk itu 30 juz 5 bulan setengah itu ada pengalaman-pengalaman yang paling berkesan gitu. Ada, pasti setiap orang ketika menghafal Quran pasti ada pengalamannya masing-masing ya. Kalau versi kakak gimana nih? Kalau versi Ana ya, pertama kali masuk ke pesantren Al Tahfidz ini baru mulai tahsin itu mungkin sekitar setengah bulan itu Allah uji dengan penyakit ya gitu. Bukan penyakit sih, ya mungkin ini salah satu cara Allah untuk menggugurkan dosa kita mungkin gitu ya. Itu dengan ada bintitan di mata sebelah kanan atas pertama itu kan. Nah, Ana juga coba konsultasi ke dokter umum tapi belum sembuh juga, Kak. Jadi ke dokter spesialis, akhirnya ke rumah sakit, ke spesialis mata gitu kan. Dan kata dokter dikasih resep dulu nih, Kak, kasih resep, suruh dikompres, minum obat, akhirnya pulang. Setelah obatnya habis masih nggak sembuh juga, cek lagi, dikasih obat lagi, belum sembuh juga. Dan akhirnya dokter memutuskan kamu harus operasi, meskipun itu bukan operasi besar, operasi mata ya. Tapi Kamu itu harus operasi. udah Masya Allah, maksudnya untuk cobaan pertama menghafal Quran itu udah bagi saya ya, udah Masya Allah banget itu, maksudnya langsung dioperasi itu matanya. Iya betul. Terus selanjutnya Dan dioperasi. kali itu akhirnya operasi ya. Kenapa ada sih teman-teman yang nyaranin kenapa sih Tori nggak pulang ke rumah aja gitu biar dekat sama orang tua. Kalau Ana berpikir kalau misalnya Ana pulang ke rumah sedangkan kondisi kampung Ana itu jauh dari tempat kota gitu, malah mempersulit orang tua. Jadi biarlah Ana di sini menahan rasa sakit sendiri, menahan apa ya, ujian ini gitu. Ana hanya butuh doa orang tua gitu. Dan ketika masuk ke ruang operasi, Ana ditemenin oleh 2 orang gitu ya, satu musyrifah, satu lagi teman Ana gitu. Ketika lampu operasi itu dinyalakan gitu ya, Kak, yang ada di pikiran Ana tuh, ya Allah, gini rasanya gitu, jauh dari orang tua, pertama kali jauh dari orang tua gitu, mulai menghafal baru awal gitu ya, Kak, tapi udah Allah uji gitu. Aduh, ya Rob, ujian menghafal Quran pasti memang ada ya, setiap orang juga punya porsi masing-masing, punya ujiannya masing-masing. Tapi aku seperti melihat realita, kamu tahu film 5 Menara? Iya. Karakternya Baso jauh dari orang tua, dia harus berkorban, dia harus mengorbankan banyak hal, dan aku seperti melihat realitanya di depan aku. Iya. Sudah operasi itu udah selesai kan ceritanya? Sudah operasi? Selesai. Masih ada lagi, Kak. Jadi selesai operasi itu ada beberapa waktu, mungkin sekitar 2 pekan itu sehat. Nah, mulai menghafal itu datang lagi, timbul lagi bintiknya itu. Ya Allah. Nah, akhirnya periksa lagi ke dokter, dikasih obat lagi karena kan udah pernah operasi, jadi nggak bisa sembarangan lagi kan. Nah, ternyata kata dokter, kok kalau umumnya orang penyakit hordeolum itu istilahnya ya, Istilah kedokterannya hordeolum. ya istilah kedokterannya. Kalau umumnya orang itu bintitan itu hanya ada 1 atau 2. Nah, kenapa kamu ada 6, kata dokter begitu. Jadi di mata kanan atas itu ada 3, di mata kanan bawah itu ada 2, di kiri bawah itu ada 1. Maaf ya Kak, izin nanya, itu bintitannya di dalam Di dalam kelopak matanya. Gitu. Jadi setelah periksa yang kedua itu di pertengahan menghafal ya. Di pertengahan menghafal udah sekitar dapat 15 jusan. Akhirnya harus operasi lagi. Nah, gitu.
Dan di operasi yang kedua itu rasanya lebih sakit ya, mungkin karena yang pertama udah pernah gitu. Pas masuk lagi ke ruang operasi, ana mikirnya, ya Allah, itu emang bener-bener susah buat lihat mata itu Kak. Jadi ya Allah, gimana kalau misalnya mata ini nggak bisa melihat lagi gitu. Sedangkan ana belum menyelesaikan cita-cita ana gitu. Cita-cita buat menghafal Quran gitu. Gimana ana bisa membahagiakan orang tua sedangkan perjuangan ana belum selesai gitu. Jadi dari situ ana selesai operasi makin bangkit semangatnya gitu. Kemudian setelah operasi itu alhamdulillah ya, tapi awal-awalnya itu sedih gitu kan. Jadi karena sedih, jauh dari orang tua, bekas luka operasi itu nggak sembuh-sembuh, nangis berdarah. Dan ketika kita bangun buat sholat tahajud gitu kan di pesantren Quran Al-Tafid kan tahajudnya berjamaah ya, berjamaah. Dan kalau bisa jangan sampai ada yang telat. Iya. Nah gitu kan. Kalau telat tidak ikut. Jadi di samping itu kan teman-teman udah buru-buru berjamaah. Itu anak izin sama bagian keamanan untuk ke kamar mandi gitu. Dan sebelum ke kamar mandi itu nggak bisa dibuka mata itu, karena jalannya dengan megangin dinding tembok gitu. Dengan membuat tisu ya harus pelan-pelan ke kamar mandi karena nggak bisa dibuka matanya Kak. Harus dengan air pelan-pelan baru bisa dibuka. Berarti dari kamar mandi itu jalannya megang tembok. Iya Kak, karena kalau misalnya langsung takut nabrak gitu ya, jadi pelan-pelan sambil megang tembok gitu, karena kan nggak mungkin setiap hari kita minta bantuan teman juga mungkin kan kadang punya kesibukan lain, jadi kita harus ya mandiri gitu. Gimana perasaan kamu pas kayak gitu? Pasti sedih, karena umumnya kita kan ya ketika kita sakit kita sangat membutuhkan orang tua gitu, tapi ini demi cita-cita gitu, kita harus rela jauh dari orang tua gitu. Demi cita-cita juga tidak ingin membebani orang Iya, tua. betul. Ya memang berarti azamnya Iya, harus diperkuat azamnya lagi. harus kuat. Setelah kamu matanya perih kayak gitu, sering buka, menghafal Qurannya susah, tapi kamu tetap berusaha menghafal, apa dijeda nanti dulu gimana? Enggak, jangan dijeda gitu. Karena kalau misalnya kita sekali aja menjeda, maka kita akan ketagihan untuk menjeda. Jadi ngafal terus walaupun nggak masuk ya, walaupun sedikit nggak apa-apa dengan mata tertutup gitu. Dan akhirnya udah kering gitu kan bekas operasinya, menghafal alhamdulillah lancar. Dan hampir di akhir 30 juznya, hampir ana menyelesaikan hafalan, uji lagi gitu, dengan timbulnya lagi itu bintit itu. Dan akhirnya ana periksa lagi ke dokter dan harus operasi lagi gitu. Berarti operasi total 3 kali ya, pertama di mata kanan atas, kelopak mata kanan, kedua di bawah, ketiga di bawah mata kiri. Dan itu setiap dari mulai di awal menghafal, Di tengah dan di akhir. Dan di akhir. Ya, ternyata benar, karena ada orang yang bilang ketika kita ingin menghafal Al-Quran, cobaan terberat itu ketika di awal, di tengah dan di akhir. Gimana posisi kamu pas kamu harus dioperasi nih? Apa reaksi kamu dan gimana reaksi orang tua tahu? Tahu? Reaksi orang tua Ya. gimana? Tapi untuk pertama kali dikasih tahu untuk operasi gitu, karena belum berani bilang ke orang tua gitu. Karena pas pertama kali nelpon ibu gitu kan, mau bilang kalau disuruh operasi, tapi ternyata orang tua di rumah sakit gitu kan, sendirian. Jadi anak belum bisa. Dan alhamdulillah untuk masalah biaya gitu, nggak tahu, walaupun nggak tahu dari mana Allah datangkan rezeki. Dan untuk awal-awalnya setelah anak mendaftar untuk operasi, baru anak kasih tahu orang tua, kok bisa, kok nggak bilang gitu kan, karena anak nunggu sehat dulu orang tua, baru anak kasih kabar gitu. Dan yang bosan itu di ruang operasi ya itu tanpa kehadiran orang tua gitu ya. Jadi langsung teringat juga tuh kisah sahabat yang Usaid bin Khudair yang kakinya diamputasi gitu, tanpa bius atau apapun gitu. Dan ini belum apa-apa, Tori, kamu harus semangat lagi berjuang gitu. Masih banyak yang harus kamu wujudkan buat orang tua gitu. Selain kamu ingin tetap mengejar cita-cita kamu mendapatkan 30 juz, juga kamu berusaha tidak membebani orang tua. Masya Allah, banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil ibrohnya. Adalah salah satu contohnya dimana kita tidak bisa terus-terusan malas, dimana kita juga harus kuat azamnya mengejar apa yang kita inginkan, juga bakti kita terhadap orang tua untuk tetap membuat orang tua tenang, tidak membuatnya panik,
Padahal ya kebanyakan orang mungkin Umi aku sakit ini langsung ngadu ke orang tua, Iya. atau langsung bilang ibu aku harus gimana. Orang tua mungkin di rumah panik, tapi kakak dengan berusaha sekuat tenaga menahan itu demi menjaga ketenangan orang tua. Iya. Setelah itu udah selesai operasi ini, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Kan udah selesai itu, udah dioperasi, terus kakak udah selesai menghatamkan 30 juz. Pas udah selesai ini kan Anas Al-Falaq gitu. Gimana perasaan orang tua pas baca ayat terakhir yang disetorkan? Ya, jadi waktu terakhir setoran itu ya di surah Anas, Ana nggak mau terlewat gitu orang tua mendengarkannya. Jadi waktu itu malam Ahad selesai, kita di sini kan ada kegiatan muhadharah ya Kak, di pesantren Quran Tafid ya. Muhadharah itu kan setelah selesai acara muhadharah, Ana bilang ke musyrifah gitu kan, pinjam HP buat telepon orang tua. Dan itu disaksikan teman-teman semuanya gitu kan. Di saat setoran terakhir, nelpon ke ibu gitu kan. Ana pengen apa ya, ngasih ini loh perjuangan di sini gitu loh untuk ibu kan. Terus nelpon, kata ibu, lah tumben nelpon malam-malam ada apa gitu kan. Ini mau setoran terakhir gitu. Pas udah selesai setoran, Ana panggil kan orang tua, gitu, ibu kok diam gitu. Ternyata ibu nangis gitu. Setelah itu ibu bilang, makasih ya Tori gitu. Kenapa? Makasih gitu, semangat, dan jangan lupa untuk merojaah gitu. Karena ini bekal kamu ya, buat mudah-mudahan kita bisa kumpul di surga. Pasti orang tua mau ucapnya terima kasih aja ya. Iya, karena udah nggak bisa ngomong gitu, udah cukup itu gitu. Selain doa yang dari orang tua buat kita. Pasti di balik kata terima kasih itu ada rasa bangga, Iya. juga rasa terharu terhadap anaknya. Memang orang tua itu jarang berkata, jarang juga melakukan kayak perbuatan yang mungkin terlihat yang padahal mungkin terlihat buruk di dalam kita. Iya. Tapi padahal itu artinya orang tuh sayang sama kita. Apalagi ungkapan terima kasih itu sudah mewakilkan semua perasaannya. Iya. Apalagi mohon maaf tinggal ibu ya. Iya. Tinggal ibu pasti soal ibu, alhamdulillah ya Rob, akhirnya aku punya salah satu anak yang bisa membanggakan di akhirat, yang menolongku di akhirat nanti. Karena kita tidak tahu entah mungkin siapa yang duluan atau mungkin apa yang terjadi ke depannya, tapi sudah mempunyai bekal dan kebanggaan tersendiri bagi uminya kakak. Iya. Insyaallah. Untuk kan udah selesai itu 30 juz ya. Tips-tips kakak buat menghafal, kan namanya santri atau siapapun yang menghafal pasti ada kalanya ngantuk, Pasti ada. malas, terus kayak nanti aja di jeda-jeda dulu ya kayak tadi. Gimana kalau versi kakak untuk mengalahkan hal-hal kayak gitu? Kalau Ana sendiri sih ya, yang Ana lakuin gitu. Kalau untuk menghafal sih mungkin ini tipsnya dulu ya. Kalau Ana gitu, pertama yang harus kita lakukan mungkin ya untuk para penghafal Quran gitu, pastinya niat gitu ya. Karena kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan, setiap amal tergantung pada niat ya, dan ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan gitu. Dan kenapa niat? Karena terkadang niat kita tuh setiap hari bisa berubah-ubah. Mungkin hari ini kita niat menghafal tuh bisa karena Allah, besoknya kita nggak tahu, bisa jadi kita menghafal karena tuntutan mungkin dari program pesantren, mungkin karena tuntutan orang tua kita harus menghafal. Kita harus perbaiki terus. Meluruskan niat. Iya gitu. Jadi kalau misalnya kita perbaiki niat kita, kalau misalnya niat kita karena Allah, insya Allah apapun rintangannya, apapun cobaannya, sesusah apapun itu akan terasa mudah. Karena Allah yang jamin itu. Gitu. Itu yang pertama, niat ya. Kemudian yang kedua, sebelum baca Quran gitu, sebelum buka nih Qurannya, kalau anak setidaknya kita seminimalnya itu istighfar 3 atau 5 kali gitu. Kenapa? Karena sebelum menghafal bisa jadi kita kan habis kegiatan nih Kak, habis kegiatan yang lain. Jadi mungkin kita ada salah ngomong, nyakitin orang. Jadi kita istighfar gitu sebelum buka Quran. Setelah istighfar, Ana baca doa dari guru Ana ya, itu Allahumma rzuqni hubbal Quran wa syauqi ila qiraatihi. Ya Allah, karuniakan aku cinta kepada Al-Quran
dan rindu untuk membacanya gitu. Jadi doa itu ana baca sebelum dan sesudah baca Al-Qur'an gitu. Jadi ana minta cintanya Al-Qur'an dan rindu untuk membaca. Rindunya maksudnya pengen deket terus sama Al-Qur'an, pengen baca terus, pengen dekat terus gitu. Itu setelah istighfar baca doa itu jangan langsung menghafal Kak. Gitu. Kenapa? Karena otak kita ini butuh pemanasan gitu. Jangan langsung dibawa buat yang berat-berat. Jadi kita panaskan dulu dengan membaca Al-Fatihah gitu. Bisa sekali, 2 kali, setelah otak mulai fresh baru kita menghafal gitu. Masya Allah. 3 tips itu benar-benar sangat bermanfaat. Semoga bisa kita teladani, juga kita bisa lakukan di kehidupan kita untuk menghafal Quran. Tadi yang pertama itu adalah niat, innamal a'malu binniyat, karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Mau kita melakukan perbuatan baik sekalipun, kalau niatnya ingin dilihat orang atau ingin supaya wah itu pasti berakhir tidak baik juga, dan tidak ada pahala dalam niat tersebut. Yang kedua adalah ketika kita ingin menghafal Quran, kita harus beristighfar. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya apa yang kita lakukan sebelum menghafal Quran, entah kita menggibah atau kita menyakiti hati orang, atau kita melakukan hal-hal yang memang Allah larang. Karena menghafal Quran itu ayat-ayat suci. Iya. Lidah kita belum tentu suci mengucapkan ayat suci Al-Quran. Sudah tahu berdosa, kita langsung menghafal, mungkin rasanya kurang baik. Lebih baik kita mengucapkan istighfar agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, kita membaca doa Al-Fatihah, atau kita membaca doa yang kita punya. Entah misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma yasirni, mendekatkan diri kepada Allah, tergantung dari apa yang kita biasa lakukan. Semuanya itu balik lagi ke nomor pertama, niat. Iya. Mau seberapa pun usahanya, kalau niatnya salah pasti seperti itu. Cuma-cuma. Tadi aku menyambung dari kata kakak yang nanti cinta dan rindu ya. Otomatis cinta dan rindu itu, kalau kita mencintai seseorang atau merindukan seseorang, pasti kita ingin selalu berdekat dengannya. Betul? Betul ya, sih? Betul. Betul kan? Kalau Quran juga sama, kita juga harus lebih dekat ke Quran, lebih dekat ke Al-Quran lagi, Al-Quran lagi, Al-Quran terus, Al-Quran selamanya. Karena kalau kita mencintai sesuatu, berarti kita juga harus mencintai ayatnya, artinya, harus mengenal semuanya. Kalau kita cuma tahu Al-Quran, tapi nggak ada tahu artinya, apa maksudnya, ya percuma saja, seperti itu. Kalau misalkan kakak nih, biar cepet, kalau misalkan aku mau murajaah, tapi waktu kegiatan kan ada yang kalau di pesantren Al-Taqi ada berkuda, ada memanah, ada taekwondo, belum lagi kegiatan kuliah atau kegiatan berniaga. Itu gimana sih caranya kakak memanage waktu biar tetap bisa murajaah, biar tetap kegiatan berlangsung? Iya Kak, jadi di pesantren Quran Al-Tafid ini Masya Allah ya Kak, karena banyak banget programnya, sampai kadang kapan waktu istirahatnya gitu ya. Iya. Jadi sebagai penghafal Quran itu kita harus hidupnya itu butuh banyak dengan pertimbangan gitu. Pertimbangan apa? Misalnya nanti kita nih jam 2 mau berkuda atau jam 3 mau berkuda. Nah, setelah berkuda atau mungkin memanah, pasti tubuh kita nih capek, lelah gitu ya. Dan untuk meroja pasti nggak fokus dan jadi nggak mungkin gitu ya. Jadi solusinya sebelum kita berkuda, target meroja kita itu harus sudah selesai. Berarti harus punya target pribadi gitu lah. Iya, target itu harus gitu. Kenapa? Dengan adanya target kita semangat gitu. Karena kalau misalnya kita hidup ini kita nggak punya target, kita nggak punya tujuan, ya gini-gini aja gitu. Mau jadi apa gitu kan. Terus kalau targetnya sendiri berapa per hari? Kalau target sedikitnya gitu, kalau misalnya lagi sibuk, setidaknya hari mungkin 3 juz gitu. 3 juz ditarget 1 hari. Kalau misalkan nih, aku misalnya 2 lembar 9 halaman, 1 halaman lagi belum nih, itu langsung tidur kah atau tetap kejar target pada waktu tidur? Jangan tidur, aduh ngantuk, tidur dulu nanti biar meroja tenang. Jangan tidur, bukan tidur dulu baru meroja tenang, tapi meroja dulu biar tidurnya tenang. Meroja dulu baru tidurnya tenang. Iya, kenapa? Ya. Karena misalnya kita mau tidur nih 15 menit aja deh, tapi kita nggak tahu ternyata kita kebablasan sampai 30 menit. Iya, itu sering banget terjadi. Itu. Makanya kita harus meroja dulu sebelum tidur gitu. Jadi biar tenang, udah kelar semua nih. Udah kelar semua tekad, terus udah kelar semua target, baru bisa tidur tenang.
bukan tidur tenang biar nanti ngejar target. Iya, jangan. Berarti kita jangan suka nunda suatu kebaikan, karena kalau kita menunda-nunda atau menjeda-jeda, nanti seperti yang tadi kamu bilang ya, kita akan ketagihan untuk menjeda-jeda hal tersebut. Nah, kesan atau pesan bagi penghafal Quran di luar sana, atau bagi siapapun yang mendengar podcast ini nih tentang menghafal Quran versi kakak, gimana? Ya, kalau untuk pesan mungkin untuk kita semua ya, para penghafal Quran gitu, jangan pernah menyerah gitu, jangan pernah berhenti ya. Ketika kita menghafal yang susah, jangan pernah menyerah. Ketika kita memujaah tapi nggak mungkin, jangan pernah menyerah gitu. Karena kenikmatan kita menghafal Quran itu bisa kita raih setelah kita melalui proses yang panjang gitu. Jadi jangan pernah berkata usahanya udah banyak, tapi belum dapat hasil. Jangan pernah gitu. Jangan pernah protes. Ya Allah, kok hafalanku lancar-lancar, kok mujaah aku berantakan gitu. Jangan pernah protes sama Allah, karena Allah tahu kapan Dan bagaimana? Kapan matahari itu terbit, kapan pelangi itu timbul. Dan Allah tahu kapan kemudahan itu menghampiri kita. Tugas kita hanya berusaha gitu. Untuk sekarang ya, untuk teman-teman semuanya, biarlah kita ya yang mati-matian berjuang untuk menghafal, meskipun hafal. Biarlah kita yang mati-matian mujaah, meskipun itu mungkin sampai nanti akhirnya Al-Quran yang bisa menjaga kita. Karena menghafal itu ya Kak, bukan hanya sekedar siapa cepat ya, tapi siapa yang kuat. Orang yang cepat hafal belum tentu ia kuat mempertahankan hafalannya gitu. Jadi yang kita usahakan itu untuk tetap dekat bersama Al-Quran gitu. Nggak apa-apa walaupun kita nggak lancar-lancar gitu, karena Allah nggak akan bertanya kenapa kamu lupa, tapi Allah akan bertanya seberapa banyak kamu mujaah. Ya, benar sekali. Murojaah ya menjadi hal utama, PR banget ya bagi para penghafal Quran, karena seperti tadi kakak bilang, banyak orang yang cepat menghafal tapi tidak banyak yang kuat menghafal. Kuat dalam artian memurojaah hafalannya, menjaga hafalannya, terus murojaah. Memang itu faktor dan PR terbesar ya bagi para penghafal Quran. Semoga baik kakak ataupun saya dan siapapun yang melihat podcast ini bisa mengambil manfaat dari setiap pelajaran kehidupan yang kami ceritakan. Oke, teman-teman, sahabat Quran dimanapun kalian berada, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Nantikan program-program seru dari PKI TV Studio. Stay tune terus ya. Saya Emilia Perika Putri. Saya Tarik Rajana. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.